Semangat pagi saudara-saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa semua saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pagi hari ini dibangunkan Tuhan untuk boleh memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pagi ini saya mau share tentang sesuatu yang sangat sederhana aja, yang sangat simpel aja, yaitu soal gelisah, saudara, ya kan? Karena banyak dari kita itu kelihatannya oke, kelihatannya kuat, tetapi mungkin di dalam sedang mengalami kegelisahan. Mungkin enggak semua kita hari ini sedang merasa gelisah atau takut, tapi saya percaya kita semua pasti pernah merasa gelisah dan suatu hari mungkin akan mengalami lagi yang namanya kegelisahan dan ketakutan. Kenapa saudara? Ya karena kita tahu hari-hari ini tantangan di sekitar kita semakin berat, ya kan? Baik itu financial challenge atau pekerjaan challenge, hubungan challenge, relationship, baik dengan keluarga, dengan teman kerja, atau challenge karena beban kerja kita yang bertambah berat mungkin di tempat kerja, membuat orang semakin banyak yang menjadi gelisah, dan kemudian kalau gelisah masuk ke dalam pikiran kita, kemudian pikiran kita, aduh kalau begini, nanti begini, nanti begini, nanti begitu, saya nanti nggak bisa begini, nanti begitu, terus panjang terus. Tetapi Tuhan mau stop, jangan sampai kita merasa gelisah terus ya. Saudara, makanya sekarang ini karena orang banyak sekali gelisah, ya kan, anxiety, di Amerika ini banyak sekali orang yang kecanduan obat-obatan, ya kan. Banyak sekali orang jalannya, solusinya, jalan keluarnya, minum obat penenang, minum obat tidur, dan sebagainya. Padahal kita tahu semua jawaban ada di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya fakta yang menyedihkan di Amerika ini bahwa banyak sekali kita tahu ya, gereja banyak yang tutup, tetapi drugstore seperti Walgreens, CVS malah semakin banyak cabangnya dan semakin besar, saudara. Nah, di dalam Alkitab kita tahu ada kisah yang terkenal, yaitu tentang 12 pengintai. Tuhan melalui Musa menyuruh 12 pengintai untuk memberikan laporan mengenai tanah perjanjian yang akan mereka masuki. Nah, sesudah 40 hari, maka pulanglah 12 pengintai ini dengan membawa laporan. Kita tahu ada dua laporan yang sangat berbeda. 10 dari 12 pengintai ini berkata, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka mengakui tanah perjanjian itu adalah wow, adalah luar biasa, adalah amazing. Tetapi mereka berkata hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka penduduk yang ada di kota itu jauh lebih kuat daripada kita. Mereka memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya, orang-orang yang raksasa, dan kami lihat diri kami ini seperti belalang. Nah, laporan yang kedua datangnya dari Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, saudara, sekarang mana yang kita mau percayai ya? Adalah sangat penting kita nggak mengikuti apa yang kita lihat, apa yang kita baca melalui fakta kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti 10 pengintai ini, saudara. Walaupun memang kenyataan yang kita hadapi, ya, fakta yang kita hadapi seperti yang dilihat oleh 10 pengintai ini. Semuanya mungkin nggak baik, saudara. Nah, ada banyak sekali firman Tuhan tentang gelisah dan takut ini, tapi izinkan saya pada pagi hari ini sharing 4 firman Tuhan saja untuk bekal kita menghadapi gelisah ini ya. Nah, yang pertama ada di coba ya, bentar ya saya. Yang pertama ada di Yesaya 12 ayat 2. Yesaya 12 ayat 2 berkata, sungguh Allah itu adalah keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatan. Nah, saudara, itu adalah ayat yang pertama yang mau saya sharingkan.
Nah, kegelisahan itu nggak bisa diduga. Satu detik kita oke-oke aja, tapi detik berikutnya pikiran kita bisa tiba-tiba diserang dengan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kita menjadi gelisah. Nah, kalau udah gelisah, emosi kita jadi labil, jadi kacau, pikiran jadi kacau, dan akhirnya ke bawah sampai malam hari. Nanti kita mau tidur, tidur di sisi kiri nggak enak, tidur pindah ke sisi kanan juga nggak nyaman, tidur telentang nggak enak, tidur telungkup apalagi ya, nggak bisa nafas, ya kan? Pendek kata, bolak-balik, tapi pikiran kita nggak berhenti, nggak bisa resting. Nah, Tuhan bilang stop. Nah, kemudian orang bilang, ya udah, tarik nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata untuk membantu menenangkan, ya kan? Tapi kegelisahan itu bukan cuma mempengaruhi fisik kita aja. Kegelisahan juga bisa mempengaruhi banyak sekali aspek-aspek lain dalam kehidupan kita, ngerembet kemana-mana, saudara. Oleh sebab itu, sangat penting harus kita seimbangkan hidup kita dengan banyak-banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat kita terus merenungkan firman Tuhan, maka fokus kita akan berubah, dan pada saat fokus kita akan berubah, pikiran kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang, tanpa harus minum obat pil, tanpa harus minum pil penenang, obat tidur, dan sebagainya, saudara. Amin. Nah, adalah sangat penting, sekali lagi saya katakan, penting untuk kita itu penuh dengan firman Tuhan, sehingga pada saat kegelisahan datang, kita bisa melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Hafalkan firman Tuhan yang pagi ini saya mau sharingkan 4 firman ini, saudara. Dan gunakan sebagai senjata untuk kita serang balik pada saat kegelisahan itu datang menyerang kita. Firman Tuhan yang ada di dalam kita itu akan mengingatkan kita dan membuat fokus kita itu kembali ke jalur yang benar. Nah, Yesaya 12:2 tadi berkata, kita itu dapat mempercayai Tuhan untuk menyelamatkan kita dan kita nggak usah gelisah atau takut lagi. Kata kuncinya adalah mempercayai Tuhan. Nah, saudara, kita ingatlah ya, kita pernah mengalami pandemi ya kan, COVID. Nah, virus yang nggak kelihatan, ya kan, virus yang nggak kelihatan membuat kita itu dulu bisa taat, saudara, taat pakai masker, ya kan, kemudian di setiap wash bin, di setiap tempat cuci tangan ada petunjuknya gimana cuci tangan yang benar, ya kan. Kalau biasanya dulu cuci tangan udah kan 10 detik, tetapi katanya waktu zaman COVID kan mesti dibolak-balik tangannya, make sure semua jari-jarinya, kukunya, ya kan. Sekarang kita ikutin juga, saudara. Nggak tahu, sekarang kita mungkin sekarang balik lagi, ya kan. Sekarang kita cuci tangan karena udah lapar, 3 detik juga udah beres lagi. Kalau dulu kan zaman COVID, karena virus yang nggak kelihatan, wah kita sampai social distancing, di gereja juga kita ingat dulu pertama kita dibuka, kita duduk walaupun teman kita mesti dipisahin 6 kursi, ya kan? Nah, kita mesti taat padahal untuk virus yang nggak kelihatan. Nah, kenapa kepada Tuhan kadang kita sangat sulit untuk percaya, ya kan? Percayalah kepada Tuhan. Kalau pada virus yang nggak kelihatan, kita bisa melakukan semua itu, saudara. Kenapa kepada Tuhan kadang kita itu sangat sulit? Nah, percayalah pada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan tidak masuk akal. Kita tidak perlu terlalu terus takut dan gelisah karena Tuhan akan menyelamatkan kita, ya. Tuhan itu melebihi apapun, saudara, dan Dia bisa menyelamatkan kita, nggak peduli apapun keadaannya. Sering yang membuat kita gelisah adalah karena kita tidak melihat perubahan atau sesuatu terjadi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tahun ke tahun. Sepertinya nggak ada perubahan walaupun kita sudah terus berdoa, kita terus mendoakan. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang pernah bekerja menolong kita suatu hari di masa yang lalu, kemudian Tuhan bilang bye-bye, Tuhan mau pergi vacation, seperti saya kemarin pergi vacation, dan kemudian dia bilang nanti ya saya datang lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Enggak, saudara. Tuhan itu anytime, every second, setiap detik ada bersama dengan kita. Dia itu Tuhan yang bekerja di belakang layar buat kita, walaupun kita nggak kelihatan apa yang dia lakukan, tetapi percayalah Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Dan pada waktunya,
semua rencananya yang sempurna itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita tahu kebenaran ini, kita itu sedang mengizinkan Tuhan untuk ambil alih semua beban kita dan memberikan ganti damai buat kehidupan kita. Pada saat damai sejahtera Tuhan masuk, maka kita itu akan membuat pikiran kita itu menjadi apa? Yang tadinya gelisah, yang tadinya takut, menjadi tenang. Nah, katakan makanya berulang-ulang selalu dalam hidup kita janji Tuhan sampai masuk ke hati dan pikiran kita. Katakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk membebaskan kita semua. Nah, sekarang ayat yang kedua ada di Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Detik di mana kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu juga kita menjadi anak-anak Tuhan dan Tuhan menjadi Bapa kita. Nah, saudara, Bapa kita di dunia, Bapa kita memang nggak sempurna. Bahkan mungkin banyak yang sudah merusak gambarnya seorang Bapa karena dosa, saudara. Bapa kita di dunia sering mengecewakan, sering melanggar janji, tapi Bapa kita yang ada di surga, Bapa kita yang Tuhan sebagai Bapa kita yang di surga, dia adalah sempurna dan dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Makanya Zefanya 1:17 yang baru kita baca mengatakan bahwa Tuhan adalah pahlawan kita yang bersukacita pada saat kita sedang bersukacita, saudara. Tuhan itu bersukacita pada saat kita bersukacita. Nah, bayangkan saudara, kadang kalau kita sedang nonton film, ya kan, ada cerita anak misalnya sedang tidur, tiba-tiba malam hari ada suara halilintar yang keras. Nah, kemudian bapaknya lari, bapaknya cepat-cepat bangun, memeluk dan membelai anak itu dan menenangkan dia. Nah, demikianlah Bapak kita yang di surga pada saat kita mengalami ketakutan, dia nggak akan tinggal diam, saudara. Dia akan menenangkan kita pada saat kita memerlukannya, pada saat kita mengalami kegelisahan. Yakinlah, Tuhan itu sebagai Bapa juga sebagai pahlawan yang akan memberikan kita kemenangan. Dengan kasih-Nya, dia akan menenangkan semua ketakutan kita, saudara. Nah, ayat yang ketiga ada di Mazmur 16 ayat ke-8. Mazmur 16 ayat ke-8 berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di dalam kehidupan kita, setiap hari kita itu kan menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Seperti yang pernah di-sharingkan oleh Evangelis William Rainer 2 minggu lalu, sesuatu yang orang bilang sedia payung sebelum hujan. Kemudian orang bilang positif dong, pasti nggak akan hujan. Tetapi hujan itu pasti datang, ya kan saudara. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan payung, nanti kita kebasahan. Demikian juga saudara, pada saat kita menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang tiba-tiba terjadi, kalau kita nggak mempersiapkan diri kita sebelumnya, maka pada saat sesuatu yang sulit, yang menakutkan itu datang, kita nggak akan siap, dan kita akan menjadi gelisah dan takut. Nah, makanya kita harus terus mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan banyak-banyak tahu dan hafalkan firman Tuhan. Dan salah satu cara untuk mengatasi juga adalah dengan mempunyai teman-teman yang seiman, grup doa yang bisa saling mendukung, ya kan, saling mendoakan, sehingga akan membantu kita menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa menghadapinya sendiri. Nah, itu adalah Tuhan udah kirimkan teman-teman seiman. Tapi di atas segalanya, Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa di Mazmur yang baru kita baca. Dia ada bersama dengan kita dimanapun, kemanapun. He always with me. Karena dia ada berdiri di sebelah tangan kita, kita tidak akan goyah, saudara. Jadi waktu tantangan datang, ingatlah ayat ini. Maka akan memberikan ketenangan karena kita tahu dengan sangat yakin
bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Pada saat kita semakin melekat kepada Tuhan, kita akan semakin merasakan damai yang semakin besar. Walaupun situasi yang kita hadapi belum selesai atau bahkan mungkin bertambah besar. Tetapi yang terjadi adalah pada saat kita melekat dengan Tuhan, cara kita pandang kita berubah, saudara, disesuaikan dengan firman-Nya, saudara. Sebagai anak Tuhan, problem yang sebenarnya adalah bukan masalahnya, tetapi adalah bagaimana cara kita memandang problem kita. Kalau kita lihat dari mata kita, sepertinya besar, semakin besar. Tetapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan enggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka sesulit apapun pasti kita bisa taklukkan bersama dengan Tuhan. Beban yang kita hadapi sepertinya memang enggak lebih enteng, tetapi kalau kita memandang kebesaran Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari semua tantangan, apapun itu bentuknya yang ada dalam kehidupan kita. Nah, semua kita pastikan pernah minimum satu kali pernah naik kapal terbang. Kita kan ke Amerika semua pasti naik plane, ya kan? Nah, kita tahu, saudara, atau kita pernah pergi ke rooftop misalnya, saudara. Dan kita tahu semakin kita naik ke atas, semua yang tadinya kelihatan besar kan semakin kecil, ya kan? Kalau kita naik plane, kalau kita duduk di window seat, di jendela, kita lihat tadinya besar semua, saudara, ya kan? Sebelum kita take off, semuanya besar. Tetapi kemudian pada saat take off, kemudian terbang, kita lihat, semakin kecil, ya kan? Terminal semakin kecil, truk-truk dan bus-bus yang kita lihat besar, kalau kita ke atas semakin kecil, building-building juga yang besar semakin ke atas, semakin kita ke atas semakin kelihatan kecil, bahkan kadang-kadang saya pikir seperti mainan. Kalau kayak meninggalkan kota New York pakai plane itu, saya seperti kota New York itu seperti Lego, saudara, ya kan, seperti mainan, semuanya kecil. Nah, demikianlah, saudara, kita bersama dengan Tuhan. Pada saat kita melekat dengan Tuhan, kita memandang semuanya dengan cara pandang Tuhan, kita tahu semuanya itu nggak ada artinya, semua ketakutan kita, masalah kita, nggak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Ingat, kita itu memang harus menghadapi semua tantangan itu enggak sendirian, saudara. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Semua kekhawatiran kita dan doa dan ucapan syukur, dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus itu peduli dan sayang sama kita. Nah, saudara, ayat yang terakhir yang mau saya sharingkan hari ini ada di Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Ini adalah ayat yang luar biasa. Ingatlah waktu tantangan datang, ingatlah ayat ini, maka akan memberikan ketenangan kepada kita. Saya percaya Tuhan itu mau kita itu menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Kita hari ini dibangunkan Tuhan, kita percaya pasti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita pada hari ini. Jadi pada saat kita bangun pagi, ada keluarga di samping kita, ya kan? Tetapi kadang-kadang kita sia-siakan mereka, karena pikiran kita terlalu fokus sama kegelisahan dan ketakutan sama problem yang kita hadapi, sehingga kadang-kadang kita cuekin mereka, kita kadang-kadang menyapa good morning aja enggak, ya kan, karena terlalu gelisah dan takut. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau menikmati pada kita bangun pagi, ada orang di sebelah kita, ada keluarga, itu adalah berkat Tuhan. Mungkin banyak hal yang ada begitu bangun, ada dalam hati dan pikiran kita, yang menyita semua perhatian kita, tenaga kita, energi kita. Jadwal yang udah mulai penuh nanti yang udah kita pikirkan, kemudian ada keinginan-keinginan yang selalu menuntut untuk dipenuhi yang seperti yang ada kehabis-habisnya, saudara. Semua itu bisa menguras tenaga pikiran sehingga kita nggak bisa enjoy berkat Tuhan yang ada Tuhan sediakan buat kita hari ini. Dan akhirnya kita nggak bisa menikmati apa yang harusnya bisa kita nikmati. Pikiran dan hati kita selalu penuh dengan kegelisahan karena memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di Matius yang baru kita baca, mengajarkan sesuatu kepada kita. Dia bilang, jangan khawatir dengan hari besok. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu hanya memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari ini. Kekuatan untuk menghadapi hari esok
Dia belum berikan hari ini, dia berikannya hari esok. Jadi kekuatan kita udah ketakutan mikirin besok, minggu depan, bulan depan, tetapi saudara kekuatannya belum Tuhan kasih. Percayalah, pada saatnya Tuhan akan kasih. Jadi kekuatan untuk menghadapi minggu depan belum Tuhan berikan hari ini. Kekuatan untuk menghadapi bulan depan belum Tuhan berikan hari ini. Tuhan berikan kekuatan kita pada hari ini. Jadi sangat jelas, makanya Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Today trouble, today enough for today. Jadi kalau kita semua mungkin uh, uh, semua hari-harinya oke, semuanya normal ya kan, nggak terlalu banyak dipikirin, itu oke ya. Kalau kita pikirannya oh mau vacation, atau besok kita mau santai di rumah, atau besok kita mau leisure, is oke. Tetapi akan lebih susah untuk nggak khawatir kalau besok ada ujian, kalau besok ada meeting yang besar yang harus kita sampaikan di perusahaan, besok harus ada utang yang harus dibayar, uangnya belum ada, itu akan membuat kita lebih khawatir. Tapi kalau kita terlalu khawatir, menjadi sangat khawatir dan gelisah, maka kita sedang mencoba untuk mengambil alih, untuk mengontrol hari ini. Sedangkan sebetulnya Tuhan itu yang pegang kontrol. Tuhan itu yang pegang harinya kita. Dia yang kontrol, saudara, bukan kita. Kalau kita benar-benar mau jujur dengan diri kita nggak tahu, saudara, apa yang bakal terjadi besok. Bahkan 5 menit ke depan pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu siapa yang pegang hari-hari kita, yaitu Tuhan Yesus, dan Dia yang pegang kontrol kehidupan kita untuk selama-lamanya. Nah, hari ini Tuhan ingatkan, jangan sia-siakan apa yang ada di depan kita hari ini, karena kita terlalu gelisah akan hari besok kita. Jangan sia-siakan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan cuekin mereka, karena terlalu cemas, karena terlalu gelisah dengan apa yang akan terjadi besok. Yakinlah, Tuhan pegang hari besok, and everything under His control. Kita nggak usah coba untuk figure out, memikirkan jalan keluarnya semuanya, tapi berserahlah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.